Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Lintang Prasanti dengan NIM akhir 147 dari Prodi Psikologi kelas 2D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi pada dewasa akhir. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan sosio-emosi pada dewasa akhir. Perkembangan sosio-emosi pada dewasa akhir merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang yang melibatkan perubahan dalam hubungan sosial, emosi, dan juga kemandirian. Beberapa teori telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan perkembangan sosio-emosi pada masa ini. Yang selanjutnya yaitu teori-teori yang berhubungan dengan perkembangan sosio-emosi pada dewasa akhir. Salah satu teori yang paling dikenal adalah teori ketimpangan psikologis yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Menurut teori ini, individu pada masa dewasa akhir berada dalam tahap integritas versus putus asa. Pada tahap ini, individu yang mereka harapkan, jika individu merasa puas dengan hidup mereka akan merasa memiliki integritas yang tinggi. Namun, sebaliknya, jika individu merasa tidak mencapai tujuan hidup mereka akan merasa putus asa. Teori lain yang relevan dengan perkembangan sosial emosi pada dewasa akhir adalah teori sumber daya selektif yang dikembangkan oleh Laura Cartesian. Menurut teori ini, individu pada dewasa akhir cenderung mentransfer sumber daya mereka dari tujuan jangka panjang ke tujuan jangka pendek. Mereka lebih fokus pada hubungan yang memenuhi hubungan emosional mereka daripada mengejar tujuan yang bersifat material atau prestasi. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek sosio-emosi pada dewasa akhir. Aspek-aspek yang mempengaruhi sosio-emosi pada dewasa akhir meliputi yang pertama yaitu peran sosial. Peran sosial seperti menjadi orang tua atau nenek dapat memberikan rasa kepuasan emosional pada dewasa akhir. Yang kedua yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik seperti penurunan kesehatan atau penampilan juga mempengaruhi kesejahteraan emosional seseorang. Yang ketiga yaitu siklus hidup. Siklus hidup seperti pensiun atau kehilangan pasangan hidup juga dapat berdampak signifikan pada perkembangan sosio-emosional pada masa ini. Yang selanjutnya yaitu hubungan sosial pada masa dewasa akhir. Hubungan sosial juga memiliki peran penting dalam perkembangan sosio-emosional pada dewasa akhir. Beberapa studi menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat dalam keluarga, teman-teman, anggota komunitas dapat berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan kesehatan fisik pada masa ini. Hubungan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional dan menyediakan sarana untuk berbagi pengalaman hidup. Namun, pada masa ini, jika mungkin terjadi perubahan dalam hubungan sosial, kehilangan pasangan hidup atau teman-teman dekat dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi sosial. Oleh karena itu, penting bagi individu pada masa dewasa akhir untuk membangun dan memelihara hubungan sosial yang positif untuk mendukung kesejahteraan emosional mereka. Sekian materi mengenai perkembangan sosio-emosi pada dewasa akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.